Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uwe Fadilah, calon guru penggerak Angkatan 8 SNPT Nurul Ulum. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Karyati Ningsi, guru bahasa Inggris SNPT Nurul Ulum. Selamat pagi Bu Karyati. Selamat pagi Pak Ubay. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Karyati, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu Karyati. Nah, kita akan saya akan mengamati proses pembelajaran yang ada dalam kelas saat Bu Karyati sedang mengajar. Oke, siap. Oke, tujuan supervisi sebenarnya adalah untuk mengetahui dan mengamati jalannya proses pembelajaran. Nah, kenapa ada proses pra-observasi sebagai persiapan awal guna Bu Karyati agar lebih siap lagi dalam melakukan pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi guru. Nah, di pra-observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Karyati. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Karyati capai di pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini? Ya, terima kasih Pak Ubay. Untuk tujuan pembelajarannya, saya kan sudah menyiapkan modul ajar. Modul ajar itu karena kita kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal. Kita ada 3 pertemuan ya. Kita ada 3 pertemuan. Kemudian tujuan pembelajarannya itu untuk menambah vocabulary itu kosakata bahasa Inggris kepada anak-anak sehingga mereka tidak pure belajar secara gramatikal. Yang pertama. Yang kedua, mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri sehingga mereka lancar dan pronunciation mereka bagus. Yang kedua. Yang ketiga adalah mengangkat anak-anak yang punya potensi di bidang chef, karena ini materinya itu instruction, membuat sesuatu. Jadi mereka how to make something ya, how to make some foods. Nah, itu anak-anak yang punya potensi sebagai chef, kemudian mereka potensi yang dimasak bagus, mereka akan jadikan juri. Nah, tujuan ini supaya mereka merasa diakui bahwa mereka bisa, dan saya jadikan juri untuk beberapa student, beberapa siswa. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Karyati capai, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan? Apa yang ingin Bu Karyati ingin dapatkan atau ingin dicapai saat diobservasi? Yang ingin saya dapatkan adalah anak-anak ini yang pertama yang tadi potensinya punya gaya belajar kinestetik, terutama ya gaya belajar kinestetik, auditory dan visual. Itu secara kinestetik mereka yang punya potensi itu mereka ikut ambil sendiri. Gitu. Kemudian untuk yang auditory sebagai juri ini mereka akan menilai how the students pronounce, bagaimana siswa itu mengucapkan dengan pronunciation yang benar, itu sebagai auditornya, dan visualnya mereka langsung melihat secara real itu pengembangannya, sehingga kosakata mereka sama-sama, baik itu yang mempraktikkan sendiri ataupun si juri dari beberapa anak ini, mereka akan bisa berangkat. Jadi sepertinya Bu Karyati akan menghadirkan pembelajaran yang berdiferensial, begitu ya Bu Karyati. Nah, kemudian rancangan pembelajaran Bu Karyati, strategi atau metodenya seperti apa? Beberapa strategi itu kemarin saya tawarkan ke anak-anak. Mereka mau apa? Mereka bisa pilih sebenarnya mau baik. Yeah. Mereka bisa pilih apakah mereka membuat role play atau langsung mempraktekkan seperti ini, atau mereka presentasi. Nah, strateginya itu adalah diferensiasinya mengembangkan gaya belajar mereka masing-masing. Strateginya. Jadi mengembangkan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian adakah media pembelajaran yang ingin Bu Karyati gunakan? Media pembelajarannya ketika nanti kan ada 3 pembelajaran, ada 3 pertemuan. Yang pertama itu kita menggunakan
visual. Visual. Visual itu untuk memfasilitasi anak-anak yang gaya belajarnya visual. Nah, kemudian untuk memfasilitasi mereka yang kinestetik, mereka langsung bisa praktek dialog, kan ada tuh di bukunya gitu kalau bukunya itu dialog. Kemudian untuk yang auditori itu mereka nanti membaca yang ada di buku tersebut. Jadi mereka masing-masing beda-beda. Ya. Nah, kira-kira nih kapan saya bisa melakukan observasi di kelas bahasa Inggris? Observasinya saya ada jam itu siang ya. Siang hari ya, mungkin terakhir. Oh, kelas apa Bu? Kelas 7 badan. 7 badan. Baik, nanti kita akan melakukan observasi di jam terakhir di kelas 7 badan. Kemudian saya coba akan melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal penting yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Kemudian saat nanti setelah melakukan observasi, saya ingin minta waktunya lagi Bu Karyati untuk melakukan pasca observasi, percakapan sebentar bersama dengan PP. Nah, sebelum saya tutup, kira-kira apa yang Bu Karyati dapatkan dari perbincangan tadi? Saya jadi merasa ini sebagai salah satu supervisi akademik kita ya. Ya. Jadi salah satu itu nanti setelah pasca ini saya juga minta masukan dari Pak Ubay. Oh baik. Jadi apa nanti yang bisa saya kembangkan, misalkan ini kurang apa, pasnya di mana, seperti itu sangat saya butuhkan. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Karyati. Semoga nanti proses pembelajaran yang berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian kita tunggu nanti pasca observasi dengan PP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for coming today. And this is the next step our meeting. The third, yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Terus yang kemarin juga sudah. Okay, before starting to the next practice, I want you please look at your behind your in front of you, then your left, your right. Yeah, your left, your right. Is there another students or your friends absent today? Ada nggak temennya ya? Nggak masuk hari ini, coba lihat kanan kirinya. Ada yang nggak masuk? Lihat kanan kirinya aja. Yang nggak masuk siapa? Tentang ceritanya semua. Semua. Oke, alhamdulillah. Semuanya minum ya. Oke. Have you breakfast? Yes. Siapa yang belum breakfast? Siapa yang belum sarapan? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti aku kasih waktu 3 menit ya. Sarapan. Setelah ini. Sarapan air. Ya. Harusnya kalian sarapan dulu di rumah. Kalau kesini datang pagi-pagi, kalian sudah bisa sarapan dulu. Ya, jangan kosong. Ya, oke. Yang pertama, hari ini stepnya kalian reading time. Ya, yang pertama stepnya kalian reading time setelah ini. Kemudian setelah itu kalian baca ulang dulu sebentar. Setelah ibu tanyakan. Nah, kemudian step berikutnya adalah kita langsung praktek karena ini sudah pertemuan kedua. Yang kemarin sudah ada berapa siswa yang praktek? 5 ya. Sekarang ada berapa? Ada 1 lagi 2 3 4 siapa? Oke, ada 5 atau 4? 4. Ada 5 atau 4? Ada 5 atau 4? Ya, oke.
reading time. Nanti kalau ibu sudah bilang stop, berarti stop ya. Berhenti ya. Setelah kalian nanti reading time, baru nanti ibu akan instruksi berikutnya. Oke? 1 minute for you, just reading time. Silakan dibuka set 68. 68. Okay, the second step is have you ever practiced the song of if you happy and you clap your hands? Bisa? Bisa? Okay, let's we try together. 1, 2, 3. If you happy and you clap your hands. Mana caranya? If you happy and you clap your hands. 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 Okay, now after doing reading, please you can close your eyes. Close your eyes, please. Tutup matanya, jangan melotot, ibu takut. Tutup matanya, jangan melotot, ibu takut. Close your eyes. No acting, no doing something. Just close your eyes. Be yourself. No talking, please. If you are talking or doing something, I believe that in fact you do well. Okay. Relax. Relax. Think something that you are all is expert in English. Berpikir semuanya bahwa kalian semua bisa bahasa Inggris dengan mudah. Karena hari ini kita akan melanjutkan praktek Who Want to Be the Chef ya, with our material, the instruction or procedure text. Tadi sudah kalian baca teorinya, kalian bayangkan teori tersebut sangat mudah untuk kalian pahami. Teori sedikit sebentar yang kalian baca itu sangat bermanfaat untuk kalian, sehingga apa yang kamu baca sangat mengena sekali. Visualisasikan bahwa pelajaran hari ini mudah bagi kalian. Prakteknya nanti chefnya akan lancar dengan penjelasannya. Bayangkan bahwa kalian sangat lancar. Ya, cukup berterima kasihlah kepada diri kalian sendiri dan Allah yang memberikan ilmu pada pagi ini. Berucap terima kasih untuk diri kalian sendiri ya. Now open your eyes. Let's prepare. How many percent today? 1, 2, 3. Okay. Now, who want to be the first? Siapa yang mau sekarang? 1, 2, 3. Udah, mobil aja yuk. Yuk, 1, 2, yuk. Siapa duluan? Saya mau duluan. Ya, oke, sini atas. Siapa lagi? Kamu, oke, yuk. 1. Everybody silent.
Is it chili or oh. I thought that there is a chili. Yogurt. Condensed milk sama yogurt sama first Food or food? For the mayonnaise. the balls. Score of how to explain, not about the taste for the verse. Steer. How many fruits? What kind of fruits? Apa aja? Mango, grape, apple, and strawberry. Ini ya? Buat aku kayak aja, buat aku aja. Jurinya dikasih satu buah aja. I think it's good. So that's four. One for me and one for Sini kejunya diparut. Ntar mati. Udah dikeprek ya? Geprek ya? Makaroni nih. Udah mau. Udah sudah bukan judge dong. Udah pengen jadi judge. Enaknya. Dan pasal apa coklat ya? No. No. What is that? Egg yolk. Yolk. And it's enough? Or just one? Powder milk. Masak apa dulu? Makaroni keju. Ini. Aram sam sam kinas. Haram pam pam. Jo. Dong, apa ngeliat? Ini audiens. Oh, mau Bu, yang bukan judge nih Bu, keluar Bu. Siapa yang nonton Bu? Biar, kamu mana sih naruhnya? Bisa lihat saya Bu. Saya enggak. Lihat sini bisa. Kunci nggak? Nggak tahu, coba cek deh. Coba cek. Boleh maaf, gak boleh di luar. Jual. Tahu kayak di kunci. Sabar kan Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainnya mau pada raya raya. Makanya bang, Yaudah. Ayo, I went to make new ice dinosaurs. The ingredients are condensed milk, chocolate stick, milk powder, milk, ice. Oh, dah. Bentar, oh my glass.
sama hot water. Nah, You just one glass, so this is just for you ya. step 2, pour the powder into the glass. Jualan kita jualan. Jualan. Jualan kopi keliling. Buat ini. Step 3, pour hot water. Hot water. Pour oh ini oh ya ini siapa step 5 ya? Step 6 make bar and cakaski. Delicioso. Número 1. Mamma mia, gatos. Mamma mia, rasa. Nomor mia, gatos. Masya Allah. Ada Milkiness dan milkiness. Thank you, applause please. Next, what did you feel after practicing? soalnya apa first time Okay, thank you. Nah, the last you. gimana sih kita My name is Abu Gori. Assalamualaikum. First time first time. Baru pertama kali, first time. Making yes, dulu aja. Is it easy for you or not? No, No, medium. Oh, medium. Just a middle. Yeah. So, what about your vocabulary? Bahasa kamu nambah nggak vocabnya dengan can practice? Yeah. Yes. Okay, thank you very much for our meeting. Thank you very much for our meeting. And for the next, I will give some information from WAG group also. Then my Askur, where is my Askur? Yeah, then my Askur will inform you who next for the chef others ya. Pekan berikutnya nanti akan diumumkan siapa yang akan praktek ya. 2 Ubud, 2 Badar. Okay? Now you can prepare for the next. Okay. Any questions for about this one? Ada pertanyaan untuk ini? Tidak ya? Tidak. Bagaimana kalian hari ini udah belajarnya? Oke. Rasa nambah nggak vocabulary-nya? Sulit nggak
belajar grammar terus nggak? Tidak. Grammar itu apa? Susunannya, ada subjeknya mana, predikat mana. Tapi Bu Karyati mengajarkan itu atau tidak? Atau kalian hanya langsung bisa praktek dulu saja? Bukan dulu, nambah. Bukan dulu ya. Kalau grammar nanti kalian pusing. Jadi kita yang penting kalian bisa communication, ya. That's about the language, how to communicate. Okay, thank you very much. Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Fadilah, TGP Angkatan 8, SMPT Darul Ulum. Pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Setelah melakukan observasi seperti akademik di kelas pembelajaran bahasa Inggris dengan teman sejawat saya Bu Karyati Ningsih, dan alhamdulillah pada hari ini kita ditemani oleh pengajar praktik Ibu Nika Sintesa. Karyati, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di pasca observasi ketika melihat pembelajaran yang terjadi di kelas Ibu Karyati dengan pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bu Karyati ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Perasaan saya sih alhamdulillah, ini sebenarnya waktu itu kita sudah pertemuan kedua ya Pak Oba ya? Ya. Pertemuan kedua. Nah di pertemuan pertama itu kan pertama kita kasih tahu materi apa, kemudian anak-anak itu refleksi, mengimajinasikan nanti olahan apa atau masalah apa yang akan buat. Nah setelah itu saya punya, setelah dari pertemuan pertama, jadi saya ada 4 pertemuan. Nah 3 pertemuan itu untuk mempraktekkan memasak, kemudian dengan menjelaskannya dengan bahasa Inggris seperti itu. Dan Askur itu saya minta untuk sebagai salah satu juri. Saya libatkan juga sebagai juri dalam penilaian itu. Askur itu apa Bu Karyati? Askur itu asisten guru. Asisten guru. Karyati punya asisten guru ya? Oke dong, mantap. Asisten. Kemudian kalau perasaan Ibu saat saya melakukan observasi gimana Bu? Sebenarnya yang pertama B aja, biasa saja. Biasa aja. Karena memang seperti itulah, ketika kita mengajar juga sama seperti itu, mempunyai proses dalam satu pembukaan kemudian inti dan penutup. Dan perasaan saya sih yang pertama mungkin saya ingin kalau ada yang kurang mungkin dalam pengamatan Pak Ubay bisa diinformasikan itu untuk masukan saya juga ke depannya seperti itu. Mungkin dalam hal apa yang masih kurang seperti itu. Kita sama aja diobservasi ya. Jadi Bu Karyati nggak gugup ya ketika diobservasi. Senang ditemenin. Senang ditemani ya. Dan yang terakhir bisa ngicipin ya. Iya, alhamdulillah kemarin saya nyicipin masakan anak-anak ya. Ada yang bikin es apa namanya? Milo. Ya. Kemudian apa kemarin? Olahnya banyak ya. Olahnya banyak. Yang penting mereka menjelaskan dalam step-step yang sudah dijelaskan dalam bahasa Inggris. Baik. Bu Karyati bisa jelaskan ulang area pengembangan yang Bu Karyati lakukan ketika pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian langkah-langkah apa yang Bu Karyati untuk dapatkan untuk bisa mencapai pembelajaran yang terbaik. Dalam pengembangan ini, yang pertama karena saya itu bahasa ya, jadi tidak hanya sekedar mereka bisa berkomunikasi, tapi mereka sesuai dengan tujuan saya. Yang pertama, mereka tidak harus takut, itu yang pertama dulu, dan mereka enjoy. Kemudian yang kedua, saya menghindari beberapa mindset anak-anak itu istilahnya grammar. Nah itu yang benar-benar saya jadikan penekanan, jangan dikasih grammar dulu. Kemudian ketika mereka itu santai, kemudian dalam mereka senang gitu dengan olahan-olahan sambil praktek seperti itu, nah mereka akan lebih enjoy karena di sini kita kan sudah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga sesuai dengan gaya belajar. Jadi sebenarnya secara praktek itu sudah memfasilitasi beberapa gaya belajar siswa. Karena ada yang kinestetik, pastinya mereka akan puas gitu dengan mempraktekkan sesuatu. Kemudian yang untuk visual, mereka memvisualisasikan. Waktu di pertemuan awal kan saya minta mereka untuk mengimajinasikan dulu
Jadi mereka memvisualisasikan dulu dia ingin olah masakannya itu apa sih. Kemudian kalau yang auditori pastinya ya dengan presentasi, mendengar dan semuanya itu sudah termasuk dalam fasilitas mereka. Jadi pengembangannya adalah saya terkhusus untuk kosakata pronunciation. Jadi saya menghindari tertulis dulu. Saya khawatir anak-anak cara menulisnya benar nggak ya Bu? Karena anak-anak zaman sekarang itu nggak mungkin nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Dari sisi teknologi apapun kan udah bisa. Hanya ingin menumbuhkan nyaman, kemudian juga dia percaya diri sehingga dia otomatis akan bisa bertambah vocabulary seperti itu. Kemarin pun saya melihat ketika Bu Karti mengajar, langkah-langkah KSR pun dilakukan ya, menggunakan teknik stop, ya. Anak disuruh berhenti sejenak dari semua aktivitas, kemudian bawa anak-anak untuk bersemangat belajar bahasa Inggris, bahwa dia itu mampu sebenarnya bahasa Inggris. Kemudian juga di dalam pengolahan pembelajaran juga berarti menggunakan strategi berdiferensiasi. Jadi anak yang asbur kemarin ya, diminta untuk menilai. Berarti kan dia punya kemampuan bahasa Inggris yang lebih mumpuni dari yang lain. Kemudian anak yang dites pun secara bahasa juga dicek dulu ya, kosakatanya apakah banyak atau tidak. Kemudian untuk ketercapaian area pengembangan Bukayati, apakah sudah tercapai atau belum? Ketercapaian itu bisa dilihat pastinya dari kriteria penilaian saya kemarin. Kriteria penilaian itu ada 3. Waktu itu vocabulary itu bobotnya 40, kemudian pronunciation itu 30, kemudian performance itu 30. Jadi kan bobotnya 100. Nah dari itu berarti ketercapaian itu kalau di kita kan sebenarnya walaupun di kurikulum mereka nggak ada KKM gitu ya, tapi ketercapaian yang saya ini kan maksimalkan itu 80 itu sudah tercapai. Seperti itu. Jadi ketercapaiannya itu insya Allah tidak ada yang di bawah 80. Jadi semuanya tercapai ya? Ya minimal itu sebelum berkembang juga nggak ada. Jadi artinya mereka mampu ya? berkembang sesuai harapan. Intinya mereka nyaman, jadi mereka otomatis bisa. Dan dilihat dari itu juga yang kedua adalah dari refleksi mereka. Jadi dari beberapa itu ada yang saya minta untuk membuat ini saja, apa simbol senyum, nangis atau sedih gitu kan, bisa dilihat dari situ. Kemudian yang selanjutnya itu mereka menuliskan refleksinya. Saat ini mereka merasa gimana. Alhamdulillah sih mereka merasa semuanya nyaman. Aku apalagi kami sedih, kemudian berbagi. Terus yang lainnya yang berkenaan dengan kamu bisa bicara gimana? Saya jadi otomatis sih ngomong sendiri Bu. Terus kalau kamu nggak bisa gimana? Tanya sama teman Bu atau nah, kita semuanya sambil merasa terbantu. Ya saya juga kemarin ada interaksi antara yang mampu, ada yang memang biar kita bantukan ya kan. Apa nih lanjutnya? Mau apa lagi nih? Nah, itu ada sikap sosial yang terbangun di situ ya. Mereka saling membantu ya. Ketika temannya belum bisa lancar, dibantu sama teman yang bisa, itu luar biasa. Kemudian Bu Karyati, ada nggak kendala-kendala ketika melakukan pembelajaran kemarin itu? Iya, kendalanya itu mungkin waktu ya. Karena ini kan banyak, kan tidak mungkin. Pertama sih memang saya melalui WAUG Astur, saya ingin memastikan dulu bahwa setiap pertemuan itu satu pertemuan itu paling nggak 5 yang praktek gitu. Nah 5 yang praktek itu kalau dihitung berarti maksimal banget itu kan sampai 3 kali pertemuan. Nah itu sebenarnya agak lama sih menurut saya gitu. Karena ini sebenarnya wajar ya, karena mereka kan olahan itu kan agak lama gitu. Dan yang pertama sih memang harus penegasan saya juga sih ketika yang pertama maju praktek, yang lainnya nanti tolong siapkan dulu semua, siapkan di depannya. Nanti kalau sudah selesai itu langsung ke selanjutnya gitu. Nah walaupun itu berulang-ulang, anak juga masih nggak segera gitu aja sih. Itu kendalanya di situ. Jadi waktu menggunakan lama. Rencana Ibu bagaimana nih untuk mengatasi kendala?
mengatasi kendalanya. Oke. Mengatasi kendalanya berarti penegasan lagi. Jadi agak beda tempat aja gitu supaya mereka agak leluasa dalam menyiapkan olahan gitu kan. Karena kan ada yang bawa kompor. Oh iya. Kalau yang bawa kompor itu kan berarti nggak ada di aula gitu kan. Iya. Berarti di luar aula. Nah yang ada di aula itu saya pisahkan dulu yang pakai kompor siapa, yang nggak pakai kompor siapa. Jadi yang nggak pakai kompor di aula itu di 2 orang, 2 atau 3 orang agak berjauhan sana. Kemudian juga disiapkan saja. Nah berarti mereka melihat dari situ. Nah yang membawa kompor itu mereka sudah menyiapkan dulu duluan. Gitu. Jadi setelah itu mereka masukkan. Jadi memisahkan ya manajemen waktu dan penanganan siswa ya. Ketika yang bawa kompor harus di luar kelas ya. Karena agak berbahaya kalau misalnya nyalakan kompor ya. Iya. Harus di ruang terbuka gitu. Di aula kan pakai AC. Baik, untuk ke depan nanti kita akan lihat lagi Bu Karyati apakah ketika melakukan perbaikan dari pembelajaran yang dilakukan kemarin. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol mendengarkan apakah Bu Karyati masih ada kendala atau kendala kemarin sudah teratasi atau belum. Kira-kira kapan Bu Karyati kita bisa ketemu lagi? Pertemuan ini kan nantinya pertemuan 2 ya, pertemuan ketiga. Setelah pertemuan ketiga mungkin 2 pekan kemudian mau kan? 2 pekan. Kita tunggu ya Bu Karyati. Mudah-mudahan pembelajaran yang dihasilkan atau pembelajaran terbaik, anak semua nyaman, kemudian tidak takut dengan bahasa Inggris ya. Apalagi Bu Karyati agak mengesampingkan sedikit tentang grammar. Yang penting anak tuh punya perbedaan kosakata yang lebih banyak lagi. Dan di tengah-tengah kita juga ada Pepe, Bu Nika Sintiasa, alhamdulillah telah hadir dan ingin mendengarkan umpan baliknya terhadap pembicaraan kita di supervisi akademik, terutama di pasca observasi ini. Oke, terima kasih Pak Ubay atas kesempatannya dan terima kasih Bu Karyati sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya ya, dan terima kasih kepada Pak Ubay yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pengajar praktek untuk memberikan feedback dari kegiatan pasca supervisi hari ini. Perkenalkan Bu Karyati, barangkali belum kenal dengan saya. Saya Nika sebagai pengajar praktek dari Pak Ubay. Ya, betul. Jadi yang sudah tadi saya perhatikan luar biasa ya, apresiasi yang tinggi-tinggi untuk Pak Ubay dan Pak Karyati. Tentunya saya mungkin di sini mau dari siapa dulu ya? Mungkin dari Pak Ubay dulu kali sebagai yang mensupervisi gitu ya, mensupervisi Bu Karyati pada saat proses pembelajaran di kelas. Mungkin ada satu, saya pernah baca yang tentang prinsip supervisi akademik itu yang tadi saya bilang bahwa ketika kita disupervisi itu peran kita itu memang untuk menjalin keharmonisan gitu. Sehingga tadi senang sekali saya mendengar dari Bu Karyati bahwa saya disupervisi, saya biasa aja gitu. Jadi tidak ada perasaan tegang, tidak ada perasaan takut. Berarti kan mungkin Pak Ubay sebagai orang yang mensupervisi juga sudah tidak menakutkan lagi lah buat Bu Karyati, sehingga akhirnya ya sudah saya ngajar aja gitu. Itu yang luar biasa hebat gitu ya, kalian di sini dalam artian berarti Pak Ubay sudah bisa memberikan salah satu kegiatan yang pada akhirnya saya tidak ditakuti oleh rekan saya. Salah satunya seperti itu. Jadi sehingga Bu Karyati nyaman, proses pembelajaran di dalam kelas juga tadi tercapai ya Bu ya, dari segi mereka itu bagaimana memperbanyak kosakata gitu ya. Dan tadi juga mungkin pada akhirnya bisa memunculkan di kelas itu bahwa ternyata pembelajaran diferensiasi yang harus saya lakukan ini tercapai juga. Ada yang audio visual, ada yang kinestetik dan lain-lain. Jadi sehingga meskipun pelajaran bahasa Inggris tidak takut. Jadi untuk guru pun ketika disupervisi karena sudah perasaan yang biasa aja, jadi gurunya aktif, gurunya nyaman gitu ya, mensupervisi juga. Oke, saya bisa mengambil apa nih yang menjadi fokus sasaran pada saat kegiatan supervisi gitu ya. Jadi di sini kalau yang saya perhatikan sasarannya sudah tercapai, dari mulai perencanaannya sudah ada, terus juga pelaksanaan kegiatan juga sudah ada, penilaian juga sudah ada,
Begitu juga dengan evaluasi, tadi sudah disebutkan juga sama Pak Ubay ya. Jadi harapannya ke depan ketika mungkin yang mensupervisi atau yang disupervisi, setuju banget dengan tadi yang sudah dilakukan itu, bahwa kita itu harus tentunya menghargai apa yang dilakukan oleh guru tersebut, dan kita sebagai yang mensupervisi juga tidak menunjukkan bahwa kita akan menyerahkan mereka, kita tidak akan menakuti mereka gitu. Jadi sehingga demokratis itu bisa terjalin gitu ya. Sehingga dari situ Pak Ubay dan Bu Karyati ketika supervisi sudah dilakukan, terus gurunya juga nyaman, itu biasanya akan tercipta gagasan-gagasan baru. Dalam artian, oh iya, kita saling memberikan masukan nih, kurang saya mana gitu. Jadi akhirnya memang biasanya kan kadang ada yang tegang itu karena takut. Ya nggak tahu saya harus gimana, padahal keseharian saya biasanya mengajar gitu kan. Tapi ketika ada orang yang memperhatikan, kayaknya tegangnya tuh muncul gitu ya. Sehingga akhirnya apa ya, ambiar istilahnya tuh, sehingga akhirnya blank mungkin gitu. Biasanya saya ngabsen, ternyata nggak ngabsen gitu kan. Itu mungkin dari apa ya, dari segi penampilan kita sebagai seorang yang supervisi juga harus bisa bersahabat dengan guru tersebut, sehingga tujuannya bisa tercapai. Karena tujuan dari supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Mungkin cukup dari saya feedbacknya seperti itu Pak Ubay. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi dan dimaksimalkan lagi. Tapi sejauh ini sudah luar biasa. Saya sudah nyaman dengan Pak Ubay, dan Pak Ubay juga sudah memberikan yang bagus. Dari saya terima kasih atas kehadiran Bu Karyati dan Bu Ika di kegiatan pasca observasi ini. Demikian kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.